Oke, Boruto 193 akhirnya mengadaptasi chapter 26. Cerita di mana para kage semacam Darui, Gaara, Chojuro atau bahkan Kurotsuchi mengomentari bocah pemilik karma itu. Yang menarik di sini, sekarang ini juga disamakan bahwa Kawaki itu seperti layaknya wadah dan di era dahulu mereka disebut sebagai Jinchuriki. Ada beberapa hal yang menarik perhatian kita serta sentimental ketika Himawari ini berkaca-kaca setelah pot bunga itu terjatuh dan pecah, lalu tentunya hubungan Boruto Konohamaru dengan Mugino Senpai. Kisah ini sudah diungkapkan identitas si pemilik karma itu dengan tenang. Aku minta maaf soal itu, namaku Kawaki sialan. So relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alasan kenapa episode ini Kyuubi mode tidak jadi bangkit. Oke, sesuatu yang menarik dan cukup mengejutkan. Ternyata memang benar jika Kyuubi mode belum ditampilkan lagi. Kita sendiri ada beberapa alasan yang mungkin saja bisa memberikan gambaran tentang hal ini. Tetapi nih, kalau kita melihat episode ini, cerita sama dibuka ketika Katasuke Tono itu melakukan presentasi penting tentang bocah karma yang awalnya belum diketahui namanya itu. Sekarang ini hubungan hal itu dengan Saint Ninja belum jelas, tetapi pada lengan kirinya kalian bisa melihat tanda yang disebut sebagai karma. Sejauh yang dikatakan oleh Katasuke bahwa kemampuan utama karma adalah menetralkan jutsu lawan-lawannya. Nah, ini secara tidak langsung bahwa karma memiliki ciri khas yang sama dengan teknologi ninja modern yang tentunya dikembangkan oleh Konoha saat ini. Dan karma ini juga dimiliki oleh Uzumaki Boruto, si putra Hokage. Itulah penjelasan penting Katasuke yang sepertinya membuka babak baru tentang art Kawaki ini, apalagi itu semua diungkapkan kepada para petinggi Kage. Nah, inilah momen yang sempat membuat Darui melontarkan beberapa kata lebih awal. Dia adalah makhluk berbahaya yang harus terus diawasi. Bahkan Gaara yang tadinya bingung kenapa mengumpulkan 5 kage, sekarang ini ia paham ancaman besar akan datang sebentar lagi. Namun setelah banyak diskusi antar para kage itu, Naruto mengatakan bahwa mengawasinya dari dekat adalah pilihan yang terbaik. Dan setelah kita diperlihatkan CCTV ada 2 Naruto di saat bersamaan, mereka akhirnya paham yang bersamanya sekarang ini adalah Kage Bunshin. Nah, sebagai sesama Jinchuriki, Gaara itu bisa langsung paham situasi yang terjadi dengan Konoha dan orang karma itu. Itulah kenapa Gaara sangat menolak yang namanya penahanan. Dan jika ia bersama Naruto, itu lebih aman dibandingkan dengan sel tahanan. Jadi kita semua akan tenang. Nah, di sini Darui juga menambahkan dia setuju karena dia pun juga kenal baik dengan salah satu Jinchuriki. Jadi dari sudut pandangnya, Darui akan kecewa jika orang itu ditahan. Dan itulah kenapa Naruto harus mengawasinya daripada menjadikan dia sebagai tahanan. Dan di sini sudah disepakati nih, Naruto akan mengawasinya secara terus-terusan. Nah, selain rapat Kage, ini ada sentimental pertama terjadi yang kita tahu menghubungkan Mugino. Cerita saat Boruto melihat tanda segel di tangannya itu, mendadak ia melupakan sejenak dan beranjak ke rumah seseorang, yang itu tempat Mugino Senpai. Boruto itu memberikan makan kura-kura. Awalnya Boruto akan membawa kura-kura itu pulang, tetapi di saat yang bersamaan Sarutobi juga datang pertama kali ke rumah Mugino. Dia sebenarnya ingin mengambil barang tapi tidak tahu apa yang akan dibawa karena Mugino ini mengusung konsep minimalis dalam ruangannya. Sedikit barang, banyakkan ruang. Nah, flashback antara Boruto Mugino ini menjadi kisah yang menyentuh di sini, apalagi Konohamaru saja yang sering bersamanya tidak pernah melakukan hal itu. Lalu tiba-tiba Konohamaru melihat foto tersebut dan dia kaget bahwa itu adalah gambar kakeknya sendiri, Sarutobi Hiruzen. Disinilah Konohamaru itu menyimpulkan jika ia itu sangat mengidolai kakeknya. Dan tanpa tahu kebenaran yang terjadi, setelah ia kebingungan kenapa ada tulisan kakeknya dalam foto tersebut. Nah, di sini Boruto yang tahu sebenarnya bisa saja mengatakan kebenaran akan hal itu, tetapi Boruto tetap menjaganya dan membiarkan tetap jadi rahasia antara ia dengan Mugino Senpai. Dimana waktu itu dan sampai kapanpun Mugino akan selalu berterima kasih kepada kakeknya Konohamaru itu. Dan momen saat ia melihat Konohamaru menangis saat kepergian Hiruzen itulah yang membuatnya bertekad akan menjadi teman sekaligus pelindung dari orang yang dihormatinya, Sarutobi Hiruzen. Nah, sederhananya nih, Mugino ini memang sudah membulatkan tekad akan memberikan nyawa sekaligus untuk Konohamaru jika keduanya melakukan misi bersama dan sesuatu tidak diinginkan terjadi.
Dan ini benar aja nih, kita tahu 2 kali saat itu Mugino itu menyelamatkan Konohamaru dari ancaman. Lalu akhirnya Konohamaru lah yang membawa kura-kura tersebut setelah dia meminta izin kepada Boruto. Oke, cerita berlanjut di mana adegan kejar-kejaran terjadi. Kawaki belum tahu aja nih jika Naruto bisa melakukan 1000 Kage Bunshin secara serentak. Dan di saat Naruto menjelaskan maksudnya itu, Kawaki mengambil kesempatan dan meninggalkannya. Dasar anak nakal. Tapi di sini Naruto tidak khawatir karena hal seperti itu pasti akan terjadi. Kawaki yang kabur itu bahkan sempat mengatakan kata-kata menjengkelkan kepada Naruto. Dasar bodoh, aku tidak mengerti apa itu Hokage atau apalah, tapi aku tidak mau dimanfaatkan begitu saja. Lalu setelah Kawaki melompat dan lari ke sana sini, tiba-tiba di depannya Naruto berkata, "Yo, sudah selesai kejar-kejarannya?" Ya, inilah momen pertama kali yang akan membuat Kawaki takjub dan shock karena ia merasa harusnya ia sudah kabur dengan pria yang satu ini. Tapi kenapa dia sekarang bisa di hadapannya? Apakah dia mengambil jalan pintas? Nah, sebenarnya siapa orang tua satu ini? Mulai banyak pertanyaan nih Kawaki tentang Naruto dan dia tahu dia tidak bisa lari saat ini terhadapnya. Oke, disinilah dimulai perbedaannya. Adegannya ini dipercepat seketika Kawaki itu sudah berada di rumah Uzumaki. Ia sempat basa-basi dengan Naruto, tetapi tiba-tiba si karma satunya ini datang juga. Ya, Boruto pulang ke rumah. Dan kita lihat bagaimana reaksi kedua orang karma yang saling terhubung ini satu sama lain. Awalnya Boruto itu sangat marah akan hal itu, tetapi dengan Kage Bunshin, Naruto menasihati Boruto. Kau dengar Boruto, dia memanglah sangat kuat, meski dia tidak meminta akan hal itu. Itulah kenapa orang-orang menjaganya, dan dia selalu sendirian. Dan kau tahu sekarang Boruto, di Konoha sebenarnya ada orang yang sama bernasib dengan bocah karma itu. Ya, dia adalah Naruto sendiri di masa lalu. Boruto yang sadar akan hal itu langsung melunak dan sedikit mereda akan emosinya tersebut. Di sini Naruto sempat menambahkan jika di masa itu sangatlah kejam, pandangan dingin orang-orang terhadapku itu jauh lebih menyakitkan daripada sejenis latihan apapun. Dan tanpa teman-temanku, aku mungkin sudah di jalur yang salah. Tapi kau dengar Boruto, meski dulu aku seorang bocah yang tidak bisa mengendalikan diri yang memiliki kekuatan dapat menghancurkan desa, kalau bisa Boruto, ayah tidak ingin kau jadi seperti mereka karena itu sangat mengintimidasi. Ya, maybe next time kita akan kembangkan pembahasan tentang sentimental yang satu ini. Oke, cerita langsung bersambung saat Boruto menemui Kawaki dan mengatakan, "Aku tidak ingin berasumsi buruk kepadamu, tetapi jangan pernah melakukan hal bodoh." Lalu, tam! Kawaki memukul dan meja itu terbalik. Sementara pot bunga jatuh itu pecah. Dan kita tahu nih, inilah harusnya adegan Kyuubi Mude ini aktif dan Boruto belum pulang, tetapi kita tahu Kyuubi Mude di sini tidak dimunculkan. Nah, ada asumsi yang masuk akal kenapa Kyuubi Mude tidak perlu dilakukan di sini. Alasannya itu karena sebentar lagi Delta akan segera muncul. Ya, inilah yang sangat layak dan membuat Kawaki serta Boruto terkejut nanti, di mana seorang Hokage itu memiliki kekuatan besar seorang monster dan dia tentunya tidak kalah dengan karma mereka berdua. Di sini, meskipun Kyuubi Mude ini belum aktif, kejadian sentimental lagi dibuka di episode akhir cerita ini. Himawari yang lari lalu melihat vas bunga itu sudah hancur berkeping-keping. Mata yang berkaca-kaca itu seolah menggambarkan susahnya membuat vas bunga dan cerita untuk ulang tahun ibunya kini dihancurkan karena seseorang yang belum mereka kenal dalam keluarga mereka. Nah, di sini Boruto ini ngamuk lagi nih. Tetapi yang menarik, Kawaki yang melihat mata Himawari berkaca-kaca itu sepertinya baru sadar jika sekarang ini mereka tinggal dengan orang-orang yang baik, tidak seperti Jigen di waktu itu. Dimana dari mata Himawari pun ia mungkin merasakan kesedihan yang sama ketika ia kecil di flashbacknya saat itu. Nah, merasa bersalah nih akan semua hal itu, dia mengempaskan tangan Boruto dan mengatakan seperti ini. "Maafkan aku soal hal itu, aku tidak sengaja. Kawaki, namaku Kawaki sialan." Ya, inilah epic momen pertama kali Naruto, Boruto, Hinata, serta Himawari tahu jika dia adalah Kawaki dan akan menjadi bagian dari keluarga Uzumaki yang baru ini tentunya dalam beberapa waktu ke depan. Cerita ini juga dibungkus dengan ending super epic ketika Boruto, Sarada, dan Mitsuki bersama itu tiba-tiba Kawaki juga berada dalam ruangan itu dan tentunya mereka sepertinya berteman. Kisah Boruto ini bakal menarik lagi setelah adanya Art Kawaki ini. Semuanya berubah dan kesan badass dalam dunia shinobi itu muncul kembali. Lalu bagaimana Kara sekarang ini? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai alasan kenapa episode ini Kyuubi Mude tidak bangkit dan momen-momen sentimental di kisah 193. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.